Pernahkah kita benar-benar membayangkan detik-detik terakhir kehidupan ini saat nafas terasa berat? Pandangan mulai kabur, suara keluarga terdengar semakin jauh, lalu tubuh ini terbujur kaku. Orang-orang yang kita cintai menangis, doa dipanjatkan, tanah perlahan menutup wajah kita. Satu persatu mereka pergi meninggalkan kuburan itu. Gelap, sunyi, sempit, tak ada lagi teman, tak ada lagi jabatan, tak ada lagi harta, hanya kita dan apa yang kita bawa. Jika malam ini adalah malam terakhir kita, sudahkah kita menyiapkan bekal terbaik sebelum masuk liang kubur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah penuh hikmah, hidup yang kita jalani hari ini terasa panjang, seolah kematian masih jauh. Kita sibuk mengejar dunia, menumpuk rencana, menunda taubat, padahal setiap hari usia kita sebenarnya sedang berkurang. Rasulullah mengingatkan bahwa ketika seseorang wafat, keluarga dan hartanya akan kembali, dan yang tersisa hanyalah amalnya. Pertanyaannya, sudah cukupkah amal kita untuk menerangi kubur nanti? Sebelum kita lanjut, mari niatkan hati untuk berubah. Klik like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, siapkan aku sebelum ajal." Semoga ini menjadi langkah kecil menuju husnul khatimah. Di dalam kubur, tidak ada lagi tepuk tangan manusia. Tidak ada pujian, tidak ada pengakuan. Yang ada hanyalah kejujuran antara hamba dan Robnya. Amal syalih bukan sekadar banyaknya ibadah yang terlihat, tetapi seberapa tulus ia dilakukan. Salat yang mungkin tidak pernah dipuji orang, tapi dikerjakan dengan khusyuk di saat semua terlelap. Sedekah kecil yang tidak diketahui siapapun, kecuali Allah. Istighfar yang lirih di sepertiga malam saat hati benar-benar merasa bersalah dan berharap ampunan. Keikhlasan itulah yang akan berubah menjadi cahaya di alam kubur. Betapa banyak amal besar yang tampak megah di mata manusia, namun hancur karena ria. Dan betapa banyak amal sederhana yang tampak kecil, justru menjadi penyelamat karena dilakukan hanya mengharap ridha Allah. Ikhlas itu sunyi. Ia tidak mencari perhatian. Ia tidak menunggu balasan dari manusia. Orang yang ikhlas beramal bukan karena dilihat, tapi karena dia yakin Allah melihat. Ketika tubuh sudah terbaring di liang kubur, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki niat. Maka selama napas masih berhembus, luruskan tujuan. Jadikan setiap salat sebagai kebutuhan, bukan kewajiban yang dipaksa. Jadikan sedekah sebagai rasa syukur, bukan ajang pamer. Jadikan kebaikan sebagai rahasia antara kita dan Allah. Karena bisa jadi, satu amal kecil yang benar-benar ikhlas, itulah yang akan menjadi penyelamat kita saat seluruh amal lain tak berarti. Kita sering sibuk memperbaiki penampilan luar, tapi lupa membersihkan bagian terdalam dalam diri. Hati, padahal di dalam kubur nanti, bukan wajah tampan atau harta melimpah yang menyelamatkan, yang menentukan adalah hati yang kita bawa menghadap Allah. Berapa banyak orang rajin sholat, gemar bersedekah, aktif dalam kegiatan agama, namun hatinya dipenuhi iri, dengki, dan kebencian. Sulit melihat orang lain bahagia, berat memaafkan kesalahan, senang membicarakan kekurangan sesama. Tanpa sadar, penyakit hati itu menjadi beban gelap yang ikut masuk ke liang kubur. Rasulullah pernah menyebut seorang sahabat sebagai calon penghuni surga. Para sahabat lain heran, karena amal lahiriahnya terlihat biasa saja. Namun ternyata rahasianya ada pada hatinya. Ia tidak menyimpan dendam, tidak iri atas nikmat orang lain, dan selalu memaafkan sebelum tidur. Betapa ringan hidup orang yang hatinya bersih, dan betapa damai kubur bagi jiwa yang tidak membawa kebencian. Hati yang bersih bukan berarti tidak pernah disakiti, bukan berarti tidak pernah kecewa, tetapi ia memilih memaafkan meski mampu membalas. Ia memilih mendoakan meski pernah dilukai. Memaafkan memang tidak mudah. Kadang ego terasa lebih besar dari iman. Namun setiap kali kita menahan amarah dan mengikhlaskan luka, sebenarnya kita sedang meringankan beban di alam kubur nanti. Bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita. Masihkah kita ingin membawa dendam itu menghadap Allah? Selagi masih ada waktu, lapangkan dada, lepaskan iri, padamkan dengki, bersihkan hati dengan istighfar dan doa. Karena bisa jadi, bukan banyaknya amal yang menyelamatkan kita, tetapi hati yang tulus dan bebas dari kebencianlah yang membuat kubur menjadi taman surga. Di zaman ini, mencari ilmu begitu mudah. Ceramah ada di mana-mana. Kajian bisa ditonton kapan saja.
Ayat dan hadis tersebar luas di media sosial. Namun pertanyaannya, sudah sejauh mana ilmu itu mengubah diri kita? Ilmu bukan sekadar untuk didengar, dicatat, lalu dibagikan. Ilmu adalah cahaya yang seharusnya membimbing langkah. Jika ilmu hanya berhenti di kepala, tetapi tidak turun ke hati dan tidak terlihat dalam perilaku, maka ia bisa menjadi hujah yang memberatkan di hadapan Allah. Kita tahu salat itu wajib, tapi masih sering menunda. Kita tahu ghibah itu dosa, tapi lisan tetap sulit dijaga. Kita tahu dunia sementara, tapi hati terlalu mencintainya. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Ia berdiri, tetapi tidak memberi manfaat. Di dalam kubur nanti, bukan banyaknya kajian yang pernah kita tonton yang menyelamatkan, bukan pula panjangnya catatan yang pernah kita tulis. Yang menyelamatkan adalah ilmu yang benar-benar kita jalankan. Satu ayat yang diamalkan lebih baik daripada 1000 yang hanya dihafal tanpa perubahan. Satu nasihat yang diterapkan lebih berharga daripada banyak ceramah yang hanya menggetarkan sesaat. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya di alam kubur. Ia menerangi kesendirian. Ia menenangkan jiwa saat malaikat bertanya, selagi kita masih hidup, jangan hanya bangga menjadi pendengar, jadilah pelaku. Jangan hanya pandai berbicara tentang sabar, tapi latih diri untuk bersabar. Jangan hanya mengingatkan orang lain tentang taubat, tapi segeralah bertaubat. Karena bisa jadi, satu ilmu yang benar-benar kita amalkan dengan konsisten, itulah yang menjadi bekal terbaik saat kaki sudah tak lagi menginjak bumi. Ketika jasad sudah terbaring di dalam tanah, ketika suara tangisan perlahan menghilang, ketika orang-orang kembali ke rumah masing-masing, kita mungkin mengira semuanya telah selesai. Namun bagi seorang mukmin, ada amal yang tidak ikut terkubur. Rasulullah menjelaskan bahwa ketika manusia meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Bayangkan, di dalam kubur yang gelap dan sunyi, tiba-tiba pahala terus mengalir. Bukan karena kita masih hidup, tetapi karena semasa hidup kita pernah menanam kebaikan yang akarnya panjang. Sedekah jariah bukan harus sesuatu yang besar, tidak harus membangun masjid megah. Bisa jadi hanya menyumbang mushaf Al-Quran, membantu sumur air, membiayai pendidikan seseorang. Setiap kali itu dimanfaatkan, pahala terus mengalir. Bahkan saat kita telah lama tiada, ilmu yang bermanfaat juga demikian. Satu ayat yang kita ajarkan kepada anak, satu nasihat yang membuat seseorang berubah, satu kebaikan yang kita tularkan. Selama ilmu itu diamalkan, selama itu pula pahala mengalir tanpa henti. Dan yang paling menyentuh, doa anak yang syolih. Anak yang kita didik dengan iman, kita ajarkan salat, kita kenalkan cinta kepada Allah ketika ia menengadahkan tangan dan berkata, "Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku." Doa itu menembus langit dan menjadi cahaya di alam kubur. Betapa bahagianya orang tua yang di alam kuburnya menerima kiriman doa setiap hari. Maka selagi masih ada waktu, tanamlah kebaikan yang panjang usianya. Jangan hanya memikirkan warisan dunia, tapi siapkan warisan pahala. Karena bisa jadi, ketika semua orang telah melupakan kita, amal jariah itulah yang tetap setia menemani hingga hari kebangkitan. Sahabat, jika sampai di titik ini hatimu mulai bergetar, itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menegur kita dengan lembut, mengingatkan bahwa waktu tidak pernah benar-benar panjang. Jangan biarkan pengingat ini berhenti di dirimu saja. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau orang yang kamu cintai. Siapa tahu, satu share darimu menjadi sebab hidayah bagi seseorang. Dan itu bisa menjadi sedekah jariah yang terus mengalir. Dan jika kamu ingin terus diingatkan dengan kisah-kisah penuh hikmah yang menenangkan hati dan menguatkan iman, pastikan sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Liang kubur itu sempit, gelap, dan sunyi. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi waktu untuk menunda taubat. Yang ada hanyalah penyesalan atau ketenangan. Kubur bisa menjadi taman surga yang dipenuhi cahaya, namun bisa pula menjadi tempat yang menyesakkan dan penuh kegelapan. Semua itu bukan ditentukan saat kita sudah di dalamnya, tetapi ditentukan hari ini, saat kita masih diberi napas. Hari ini kita masih bisa sujud, masih bisa menangis dalam doa, masih bisa meminta maaf dan memaafkan, masih bisa memperbaiki salat yang lalai, memperbaiki hati yang keras, dan meluruskan niat yang sering menyimpang. Jangan tunggu sakit datang, jangan tunggu usia menua.
Jangan tunggu sampai tanah benar-benar menutup wajah kita. Mulailah dari langkah kecil, perbanyak istighfar, ringankan tangan untuk bersedekah. Didik keluarga dengan iman, jaga hati dari iri dan dengki. Semoga Allah menjadikan kubur kita sebagai taman yang luas dan bercahaya. Semoga akhir hidup kita ditutup dengan kalimat La ilaha illallah. Dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surganja. Amin ya Rabbal Alamin.